Oke, Mas Theo, apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ada pertanyaan apa, Oke, Mas? pertama dimulai dari pertanyaan general ya Mas ya. Baik, jadi gini Mas, saya kan sebenarnya saya itu termasuk orang yang cukup rajin ya untuk apply di Jobstreet gitu. Job Dan street. totally kalau saya mau hitung-hitung ya dari pertama kali saya apply, mulai dari pertama kali saya kerja sampai saya akhirnya mengajukan resign, itu ada sekitar 200-an CV, 200-an Oke, saya apply. Nah, oke. ini 200 lowongan apa ya istilahnya proses manggil saya untuk interview itu cuma 5%, bahkan nggak nyampe 5%, cuma ada 4%. Most likely itu lowongan-lowongan yang nyambung dengan kerjaan saya sekarang. Let's say saya telemarketing dan customer service. Jadi saya apply-nya pun ya di seputaran itu. Saya nggak akan apply yang resepsionis, saya nggak akan apply yang istilahnya pegawai restoran, bahkan hal-hal yang bahkan office boy yang maksudnya notabene kualifikasinya harusnya di bawah saya pun saya nggak apply gitu loh. Cuma saya lebih banyak apply yang nyambung dengan pekerjaan saya. Tapi kok kenapa yang manggil hanya 5%? Oke, kita bahas job street ya. Wah, menarik nih ya. Aku udah lama nggak bahas job street nih, Mas. Oh iya, Aku juga aku juga pengguna udah job lama street banget. ya. Di awal-awal karirku dulu, aku pengen berterima kasih sama job street. Mungkin nanti ada orang job Iya, street yang nonton ya. Gitu. Jadi aku berterima kasih sama job street karena dulu awal-awal karirku tuh panggilan kerjaku banyak banget pas dari job street. Jadi dulu aku lulus gitu, aku termasuk orang yang nyari kerja di luar bidangku. Aku oh, waktu itu oke. mikir yang responnya paling cepat yang akan aku follow up gitu ya. Nah, Iya. waktu itu aku ada panggilan satu, itu kayak jaraknya tuh seminggu lebih dikit dari job street gitu. Bener-bener Iya. tes macem-macem sampai aku lolos training. Nah, setelah ada panggilan itu, aku ada 51 panggilan susulan. Dari 51 panggilan susulan itu, yang hampir 30-an itu dari job street Oh, gitu. oke. Jadi ada yang memang ngasih notisnya di job street-nya, ada yang langsung nyambung ke WA gitu. Tapi dia bilang dari job street dan memang aku daftar gitu. Cuman aku udah training gitu. Nah, kok bisa kayak gitu? Apa gara-gara aku pinter? Enggak, aku masih fresh grade. Yang aku lamar semua di luar bidang gitu. Sama, aku sampai limit bulanannya habis gitu. Tapi kita harus sadar kalau main job street. Nah, ini aku kasih tips dulu. Mungkin Mas udah sadar, tapi tetap aku sebut ya. Ya. Satu, job street itu tidak ada window waktu. Misalkan, silahkan kirim lamaran antara jam sekian sampai jam sekian. Kan ada ya sekarang yang lagi banyak istilah-istilah ini yang muncul. Jadi, lamar kerja itu jam sekian sampai jam sekian aja. Yang HRD atau recruiter itu aktif gitu. Iya bener, tapi nggak ada jaminan di situ dia akan buka job street gitu. Kita nggak ada yang bisa jamin gitu rekruter dari Sabang sampai Merauke bisa ngolah nya itu cuma di rentang itu. Jadi dia nggak kayak gitu. Buktinya apa? Mas buka jam 8 malam. Job street bisa diakses nggak? Bisa kan? Lokernya juga ada gitu. Jadi job street itu tidak menggunakan window waktu, tapi dia pakainya apa? Sistem perankingan gitu. Jadi ibaratnya nomor satu, kita harus sadar bahwa 24 jam kita boleh apply. Nomor satu itu. Oke? Okay? Nomor dua, job street itu pakai sistem perankingan, yang artinya setiap kandidat yang ngelamar gitu ya, profilnya terus kayak CV-nya yang dicantumin semuanya itu, dia akan masuk kan ke tampilan job street-nya recruiter. Nah, nanti Mas browsing dulu kalau nggak tahu tampilannya gimana. Jadi nanti akan beda gitu. Recruiter sama kita tuh tampilannya beda. Aku udah lama nggak ngeliat tampilan itu. Mungkin udah banyak yang berubah ya gitu. Jadi akan berubah. Di sana tampilannya akan ada masuk tapi belum diproses gitu. Ada menu-menunya gitu. Nah, yang belum diproses ini ya udah waiting list dan sistemnya tuh kayak rekomendasi gitu loh. Makin banyak kata kunci yang tepat, rekomendasinya Mas tuh ya rankingnya ada di atas gitu. Itulah yang disodorin di depan recruiter. Balik lagi, kalau recruiter lagi nggak buka job street, ya nggak bakal diproses gitu. Jadi dia akan tetap berurutan semacam itu. Sehingga karena sistemnya perankingan, ranking itu kan melihat kita tuh capable atau enggak, ya kan? Iya. Kita mampu atau enggak. Nah, tapi kita sama recruiter kan nggak kenal. Recruiter akan menilai kita mampu atau enggak kan berdasarkan yang ditulis. Nah, makanya yang ditulis di CV atau profil job street-nya silahkan dilengkapi. Banyak orang yang tidak melengkapi secara utuh profil job street-nya. Melengkapi itu bukan artinya di menu ini udah aku isi, yang penting udah, bukan yang penting udah.
munculkanlah banyak kata kunci di profil Jobstreet-mu. Misalkan di CV, Mas nulis karena halamannya terbatas kan CV 1 sampai 3 halaman. Makanya ada pengalaman kerja, terus Mas jabarkan pendek-pendek 3 atau 4 bullets gitu ya. Ini. Di Jobstreet kan bisa lebih panjang gitu. Nah silahkan kenapa nggak dimanfaatkan gitu. Jadi lebih banyak gitu Mas, paham ya? Gitu. Jadi dimanfaatkan, di breakdown, gunanya apa tadi? Sistem rekomendasi tadi akan membaca, ini kan mirip kayak ETS banget gak sih kayak gitu. Jadi Iya, iya. gitu. Jadi sistemnya akan membaca ya kata kunci yang kita tuliskan. Jadi tidak hanya sekedar menu-menu ini udah diisi, tapi di situ silahkan masukkan secara detail. Begitupun CV yang diupload. Nah, ini yang poin nomor 2. Yang nomor 3 adalah coba kita fast respon aja. Kenapa harus fast respon? Loker di posting ini gini. Kalau loker di posting itu kan yang lakukan posting itu kan si recruiter nih, ya kan? Harapannya adalah kalau kita gercep, recruiter kan masih di situ, masih nongkrongin job street-nya gitu loh. Gitu. Jadi begitu kita buka di job street, orang pasti akan nyari apa? Orang akan nyari kata kunci yang sesuai biasanya, nggak pakai filter lain. Nah, tips dari aku adalah masukin filternya aja dulu, yang terkini dulu, gitu. Jadi filter sesuai dengan kita, enggaknya tuh kita pakai mata aja. Harapannya karena habis diposting, masih ditongkrongin nih job street-nya, gitu. Kalau yang masuk ke mereka itu cepet kan kita seneng, kayak kita di chat, dibalasnya cepet kan seneng. Atau yang udah masuk belum unprocess masih dikit kan enak gitu. Kalau unprocess udah ratusan kayak aduh satu-satu lagi belum ngerjain ini, belum ngerjain itu. Gitu kan. Jadi kita mending gercep ke arah sana gitu. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 4 ya berarti ya. Yang selanjutnya adalah jangan melakukan follow up tunggal. Follow up tunggal tuh kayak ngirim terus udah. Kadang kita bisa nyari nama PT-nya di LinkedIn. Oke? Cari rekruternya di LinkedIn. Connect ke mereka. Oke? Setelah connect, perkenalan diri. Contoh, selamat siang Pak Theo, perkenalkan nama saya ini. Saya baru saja mengirimkan lamaran kerja di PT ini sebagai ini berdasarkan informasi yang ada di Jobstreet gitu ya. Semoga kualifikasi saya sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan ya Pak. Mohon informasi apakah informasi update untuk semua lowongan dari perusahaan ini ada di Jobstreet saja gitu. Nanya, barangkali nggak cuma Jobstreet, oh enggak kok saya juga posting di sini bisa gitu. Seolah-olah tuh Mas ngomong dengan bahasa yang cara yang profesional yang elegan kayak, oh ya aku barusan ngirim nih, dicek dong, nah gitu. Tapi kan caranya elegan nanya gitu. Sama kayak nanti Mas ngirim lewat email, jangan cuma ngirim lewat email, ada rekruternya di LinkedIn follow up. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya ini. Saya baru saja mengirimkan, terima kasih atas informasi lowongan kerjanya ya Pak. Saya barusan mengirimkan lamar kerja sebagai ini di PT ini berdasarkan postingan lowongan kerja yang Bapak post gitu misalkan. Semoga email saya sudah diterima dengan baik ya Pak. Apabila membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui akun LinkedIn ini gitu. Terima kasih dan salam kenal. Seolah-olah Mas bilang, Pak saya barusan ngelamar, udah nyampe belum emailnya? Cek dong gitu. Tapi bahasanya lebih elegan gitu. Nah hal-hal semacam inilah yang dilupakan sama orang. Kenapa? Saking gampangnya tinggal klik gitu. Jadi melakukan extra mail yang kayak nggak bikin keringetan, nggak bikin ngos-ngosan gitu ibaratnya kan, nggak ngabisin tenaga, cuma tinggal follow up gitu, nggak dilakuin gitu. Karena ibaratnya kita tinggal klik gitu. Dulu aku sama temen-temen kampus sampai bilang kita klik engineer gitu, kerjaan kita cuma ngeklik gitu. Ya udah gitu kan. Aku nggak ngomong kamu apa job seeker, nggak, aku klik engineer gitu. Iya, udah aku klik engineer, ya pencari kerja kan tinggal klik 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 doang gitu. Sampai segitu. Ya karena tadi kita saking ya itunya tadi gitu. Karena apa namanya, masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Kan kita harus punya pembeda dong gitu. Kita bersaingnya tuh bisa dari sisi apa? Pinter-pinteran, banyak-banyakan pengalaman, cocok-cocokan pengalaman. Bisa kita lebih gercep, cepet-cepetan dibandingkan yang lain, ya kan?
Terus tadi kita lebih komunikatif. Mungkin yang lain nggak follow up, kita follow up gitu. Nah mungkin nanti kalau video ini kita upload banyak yang nonton, mungkin banyak yang follow up juga gitu. Kayak gitu ya. Jadi follow up ngobrol, kan kita ngobrol sama orang, perekrutnya bukan mesin gitu. Ya kan gitu, Iya. follow up. Yang terakhir tips dari aku adalah jangan lupa branding. Sebagian orang mendapatkan pekerjaan dengan cara melamar, ngirim CV, ngirim lamaran. Sebagian orang dapat kerjaan dengan cara ditawari. Nah, kita kan nggak tahu nih, Mas nanti dapat kerjaan selanjutnya gara-gara melamar atau ditawari. Makanya sambil sibuk melamar, kita branding. Biar perusahaan tahu ada orang sehebat kita. Yang Anda cari itu saya. Nggak usah nungguin kandidat yang lain. Seolah-olah Mas bilang gitu. Gitu. Jadi aktivitasnya tiap harinya harus begitu. Di job street sudah dioptimalkan dengan cara begitu. Paling di LinkedIn ya branding tadi, bikin postingan, connect dan follow recruiter, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan jumlah yang dilamar itu lebih kecil daripada sorry, yang ada feedback lebih kecil dari yang dilamar ya wajar. Ya enggak? Gitu. Kita ngelamar 100. Terus yang ngasih respon 200 kan nggak mungkin kebalik gitu ya. Cuman kan Iya betul. nah kan nggak mungkin. Tapi gini Mas, poinnya adalah gini, selama ada yang memberikan respon, memberikan feedback, artinya CV Mas tuh udah menarik. Itu dulu. Entah itu feedbacknya itu cuma nge-view terus dapat undangan ini itu, atau mungkin dari job streetnya itu nggak dibalas, dia langsung shortcut ke WA-nya Mas atau ke email gitu. Itu artinya wah ini termasuk menarik gitu. Kenapa menarik? Dari algoritmanya si job street ini berarti kan punyanya Mas udah dinaikin tuh, udah naik dan udah sempat terbaca gitu. Bahkan kalau ada yang ditolak bukan ditolak karena sistem close ya, gitu. Tapi berber kayak tidak sesuai. Artinya kan ini udah pernah disodorin ke rekruternya, terus dianggap gak cocok, terus gak sesuai gitu. Diproses kan berarti. Berarti Iya. secara sistem sudah masuk sistem rekomendasinya. Tapi masih dianggap gak sesuai. Berarti gak sesuainya bukan dari cara nulisnya, tapi kemampuannya Mas. Tahu nggak? Gitu. Iya, iya. Kita bisa ngelihat dari situ. Jadi semua jenis feedback yang ada di lamaran kerja itu kita bisa lihat. Misalkan apa deh, sistem close, nggak keproses. Berarti bukan karena Mas jelek, karena memang belum kepegang aja. Nah, belum kepegang itu karena apa? Orangnya sudah dapat sebelum punya Mas diproses. Mungkin kita introspeksi, mungkin waktu itu aku bukan yang awal-awal. Jadi kayak di sistem rekomendasi dan lain-lain, kebetulan dia udah langsung proses, ya udah gitu. Yang kedua, mungkin aku termasuk awal, tapi cara ngisiku, cara nulisku, aku belum banyak nulisin kata-kata kunci yang ada gitu, sehingga nggak masuk di itu. Atau udah di view, apalagi berulang. Berulang artinya rekruternya galau nih, misalkan gitu. Iya nggak ya? Kan view lagi. Bisa gitu, bisa aja Mas dibandingin sama yang lain gitu. Positif thinkingnya di situ. Nah, akhirnya nanti ditolak, bukan sistem ya, tapi kayak diproses tidak sesuai. Berarti dia memang memang sistemnya ini udah bener-bener muncul di layar dia dan terproses. Makanya tadi bener dari sisi sistem aja gitu ya, paham sistemnya ini saja tidak cukup, isinya juga harus. Nah, saya sering bilang bahwa saya nggak ngomong job streetnya, saya ngomong CV-nya. CV itu harus benar dua hal. Ini sering banget saya ngomong di YouTube saya ya, bahwa CV itu harus benar cara membuatnya dan benar cara memakainya. Ngomongin job street artinya adalah CV-nya Mas harus benar cara membuatnya dan cara Mas menuliskan CV ini, mengirimkan CV ini di job street harus benar. Benar itu tidak hanya sekedar saya tahu, tinggal nyari loker, kirim, bukan itu. Mulai melengkapi profilnya, kemudian nulisnya dengan benar, terus memasukkan upload ini, terus milih lokernya, terus waktu ngelamar ada 300 karakter rekomendasi kata-kata gitu ya, mempromosikan diri. Harus diisi-isi dengan benar semua biar nanti masuk gitu. Kalau cara alurnya Mas main job street udah bener, tapi info yang ada di dalam CV dicari nggak sesuai yang kita cari ya sama aja kan. Ya Mudah betul. terbaca atau mudah dibaca, tapi yang kita cari nggak ada gitu. Gitu.
Atau yang sebaliknya, informasi yang kita cari ada, tapi susah ditemukan. Malah nanti akhirnya dianggap tidak punya. Gitu. Nah, ini harus balance nih, Mas. Apa yang harus dilakukan ya tadi, optimasi, dicekin satu-satu, Mas. Detailnya itu benar-benar detail satu-satu. Nah, nanti di sesi detail saya jelasin dari sisi CV-nya dulu. Nah, nanti Mas tinggal buka-buka job street-nya gimana. Itu kita kalau ngomongin job street. Kalau kita zoom out sedikit, jangan hanya gunakan channel tunggal atau kanal tunggal gitu ya. Jangan cuma pakai job street, pakai portal yang lain, website perusahaan, LinkedIn gitu-gitu. Karena tadi kita nggak tahu loker kita berasal dari mana. Makanya multi channel lah kita memakainya gitu. Nah, kalau sudah semacam itu tinggal keteraturan aja. Nanti dievaluasi. Seminggu sudah berapa lamaran saya keluarkan. Yang lampu hijau berapa. Yang lampu merah atau berhenti berapa. Yang udah saya lamar nggak ada feedback berapa. Bikin action plan. Yang ini saya ngelakuin apa, yang nolak saya ngelakuin apa, ini ngelakuin apa gitu. Terus kayak gitu. Itu tips saya pribadi sebagai pengguna militan ya, pengguna militannya job street pada saat saya fresh grade itu beneran panggilan banyak banget. Mungkin kalau dari sistem dari histori kayak nggak banyak, cuman saya kan data ya Mas, maksudnya udah training gitu, terus ada yang tiba-tiba nawarin interview, ada yang email psikotes gitu. Saya total tuh panggilan susulan tuh 51 dan hampir 30 tuh dari job street gitu. Waktu itu saya fresh grade, berarti nggak masalah gitu. Yang penting tadi bener cara membuatnya dan bener cara memakainya gitu. Secara general gitu dulu ya Mas Teo ya. Yap. Oke. Menarik nih pertanyaannya nih. Udah lama nih 2022 jarang ada yang nanya job street. Menarik. Apalagi nih Mas yang bisa kita diskusikan Mas? Oke, makasih banyak Mas, menarik banget itu tadi. Sebenarnya tadi di tengah-tengah aku mau nanya beberapa hal sih, tapi sebenarnya dari jawaban Mas dari A sampai Z tadi benar-benar dijelasin semua ya. Mulai dari bagaimana kita, jadi kita kalau misalkan ngelamar ke jobs itu kita nggak cuma asal klik lamar aja dan kita ngitung berapanya, tapi kita juga perhatikan profil kita juga ya. Apakah kata kuncinya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama recruiter, kemudian apakah apa istilahnya kata kunci yang ada di CV kita dan di apa maksudnya di sistemnya job street itu sudah sinkron atau belum di profil kita gitu kan ya Mas ya. Betul. Dan yang paling penting ini Mas yang sering aku juga lewatkan adalah aku kadang suka skip untuk mempromosikan diri. Padahal di situ justru kesempatan kita untuk dilirik sama ini ya, dilirik sama HR dan dapat rekomendasi ya. Jadi tipsku gini Mas, Mas lihat loker yang sesuai, ya kan? Yep. Nah, kan ada deskripsinya tuh. Nah, Yep. deskripsinya di copy paste ke notepad. Oke? Set, dah. Diuraikan kata kuncinya. Kalau bingung kata kunci, kata kerja. Kalau jadi kata kerja atau noun, kata kuncinya apa di situ? Misalkan kayak nama-nama kata kunci itu bisa nih, kata kunci itu paling gampang tuh adalah jangan kata kerja deh. Kalau kata kerja tuh nggak semua kata kerja. Jadi kata kerja bisa kata kunci. Yang kedua adalah semua bagian skill. Mulai nama hardware, nama software, aktivitasnya. Jadi misalkan kayak Adobe Premiere, Adobe Photoshop itu mungkin kata kunci, tapi kadang kegiatannya foto editing, video editing gitu. Nah, itu atau industry knowledge, memahami soal ini, punya sertifikasi ini. Kata kunci itu dibersihkan dulu yang tadi dari locker itu tadi. Dah, kan Mas ini klik apply dan sampai ada menu karakter box itu kan. Nah, sekarang Mas tinggal mikir CV-nya Mas ya. Kan ada bagian about me tuh. Ada bagian tentang saya, summary-nya. Harusnya sih ada ya di CV-nya gitu ya. Gimana caranya Mas mempromosikan diri dengan 300 karakter, tapi kata kunci yang ada di lokernya ini juga ditulis. Disisipin gitu. Karena sebenarnya kata kunci ini kan hal yang dibuat oleh Jobstreet. Gitu. Agar meminimalisasi kekurang akuratan rekomendasinya itu loh. Gitu. Jadi di situ kata oh dia nyebut terbiasa ini suka ini sebut kirim, coba semua kayak gitu. Oh berarti nanti setiap locker beda-beda ya dimodifikasi aja, modifikasi dari summary atau about me dari CV, yang penting ini dimasukin gitu, udah gitu. Kalau di skip nah nanti direkomendasi jadi kalah sama yang ngisi Mas. Iya.
benar juga Mas. Ya poin plus sih buat aku, akhirnya nanti kalau misalkan aku mau ngelamar-lamar di job street juga, aku bisa sekalian langsung isi deh rekomendasinya. Makanya apa istilahnya, promosikan diri Anda kan biasanya kalau Betul, kita lamar. betul. Oke, menarik nih. Apalagi nih Mas yang bisa kita Oke. diskusikan? Nah, gini Mas, aku punya pertanyaan yang menarik. Pertanyaannya yang gini kan, sekarang itu kan hampir semua tadi ya seperti yang Mas Sandian katakan bahwa sekarang portal apa, job job seeker itu banyak banget. Portal penyedia lowongan kerja itu banyak banget. Let's say begini, ada job street, kalau misalkan kita mau nyebut merek ya, terus sekarang juga aku kemarin direkomendasi sama temenku untuk pakai kuku, terus ada Jora, terus ada juga Lumina dan sebagainya gitu. Nah pertanyaanku gini Mas, kalau untuk lamaran kerja offline, yang maksudnya kita langsung datang ke kantor dan Pak ini ada berkas, ada lamaran nggak? Itu kira-kira ada kemungkinan untuk terbaca nggak sih sama HR, atau justru sekarang HR tuh lebih banyak beralih ke online, atau masih hybrid gitu. Oke, aku jawab dulu ya. Satu, apakah lowongan kerja yang offline itu sama potensialnya dengan online? Nah, aku urutin dulu. Saya gini ya, Mas, aku rekomendasiin pribadi gitu ya. Silahkan datang ke itu ya, atau melamar pekerjaan secara offline apabila nomor satu diminta. Oke. Diminta itu memang di poster lokernya walk-in interview atau itu job fair gitu. Silahkan datang gitu, ya kan? Jadi kalau ada lokernya dan diminta untuk datang, silahkan datang. Oke. Diminta ini ya memang jelas walk-in interview atau diadakan job fair atau silahkan kirimkan lamaran ke sini gitu. Boleh. Gitu, silahkan datang. Atau nomor dua, bisa milih gitu. Jadi bisa milih tuh ada yang silahkan kirimkan lamaran ke email ini atau pos ini gitu. Nah beberapa orang mendefinisikan pos itu sebagai daripada aku pos, juga cuma situ. Cuma di situ kantor posnya sana. Jadi dari sini ke sana, sana ke situ gitu. Ya udah aku samperin, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah tadi kalau memang tidak ada arahan untuk offline itu, ya kita harus bersiap-siap dengan resiko yang ada gitu. Memang lagi nggak ada locker, ya kan? Kedua, mungkin ada locker, tapi rekrutmennya online. Ini cuma cabang, nggak ada otorit, nggak ada itu untuk, nggak ada hak mereka untuk memproses, harus dari pusat, kayak gitu. Buang waktu, buang uang. Mas bolak-balik ke suatu tempat gitu, asal gitu keliling 1 jam bolak-balik. 1 jam tadi jadi klik engineer berapa lama gitu. Tinggal ngeklik doang bisa berapa locker yang bisa dilamar gitu. Jadi kalau diomongin seberapa efektif, oh efektif. Online nih misalkan, online sama job fair, ya job fair nggak ada jarak gitu antara recruiter sama ini. Kan kadang di screening di tempat, kadang diproses di tempat. Kadang kalau job fair itu nggak cuma sekedar nitip CV, kadang rangkaian acara, mulai ada company, ada course-nya, ada webinarnya dulu, pengenalan perusahaan, kadang nanti ada kayak gitu, ada screening, kadang langsung psikotes di tempat. Itu lebih prospek itu kamu apa datengin job fair offline gitu kan. Nah, tapi kalau memang tidak ada gitu, ya online saja gitu. Balik balik tadi ya gitu. Misalkan Mas tahu kayak saya tinggal di daerah kawasan industri nih. Cari di online nggak ada lokernya. Saya coba sesekali, kalau sesekali nggak masalah. Tapi maksud saya adalah kalau memang tidak ada info lokernya, jangan dijadikan handalan gitu. Seolah-olah udah keliling banyak, udah kerja keras gitu seharian kayak 10 lamaran kan banyak gitu ya. Tapi kan 10 lamaran kalau Mas ada internet laptop gitu tinggal ngirim tuh berapa menit sih gitu. Itu sih Mas. Betul. Jadi jangan jangan langsung buru-buru offline. Kalau dibilang offline, ya iya, ini buktinya Covid hilang, job fair di mana-mana. Benar, benar. Gitu. Jadi tadi jangan jangan buru-buru datengin offline kalau memang tadi dilihat dulu diminta enggak gitu. Dianalisis dulu gitu. Generalnya gitu dulu ya Mas ya. Hey, Mas, aku mau tanya lagi boleh? Boleh bebas. Oke, baik. Kita Ini diskusi. untuk yang sisa general, ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Oh boleh. Oke, jadi gini Mas, pertanyaan itu adalah
kenapa ya most like sekarang tuh job-job yang tersedia itu sangat jarang yang kayak dulu. Misalnya dulu kita masih melihat ada job yang untuk misalkan apa ya, sales canvassing misalnya, atau sales taking order, itu banyak banget dulu. Apalagi kalau misalkan kita udah ketemu sama yang namanya kayak Smart Friend, terus Indosat, itu pasti ada namanya merchandising juga gitu kan. Taking order, ada sales yang datang-datang ke counter untuk jualin-jualin ini, jualan apa, kartu perdana gitu kan. Itu di daerah-daerah kita masih ngelihat. Tapi kalau di Jakarta kok lowongan-lowongan seperti itu sangat jarang sekali gitu ya. Dan rata-rata untuk di sekarang ya Mas, apalagi di era industri 4.0 yang notabene semuanya itu sudah serba AI dan sudah serba digital gitu loh. Lowongan-lowongan yang tersedia itu hampir sebagian besar itu sudah masuknya kayak misalkan digital marketing, terus ada CEO engineer, terus ada UI UX designer gitu. Terus ada juga yang front end developer, Java developer, MySQL dan sebagainya gitu loh. Dan jujur pertanyaanku gini Mas, masih bisakah kita yang dalam tanda kutip punya kemampuan yang istilahnya suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu bukan berarti kita nggak nggak bisa ini ya, maksudnya bukan bukan berarti kita nggak capable gitu ya. Tapi memang kemampuan kita itu sudah bisa di apa istilahnya, sudah bisa di develop oleh hal lain, sudah bisa di handle oleh divisi lain gitu loh. Contohnya kayak sales itu sekarang sudah diarahkan ke ini digital marketing misalnya. Atau mungkin kalaupun ada PIC-nya namanya business development. Itu pun business development itu dia lebih ke maintain mulai dari sales sampai after sales, sampai ke proses retention. Bagaimana nanti kalau misalkan merchant komplain atau customer komplain dan sebagainya, itu akan mungkin ya customer service pun juga pada akhirnya akan aku nggak tahu ya kedepannya kayak gimana, dan aku nggak berani ngomong juga gitu ya. Cuma pertanyaanku mengarahnya adalah ke arah apakah kedepannya untuk orang-orang seperti kita yang ya notabene lulusan SMK yang kemampuannya itu juga istilahnya sangat konservatif ya, apa sih namanya ya, ya ala kadarnya gitu. Kita punya punya kemampuan yang ala kadarnya, dan pengalaman kita juga pengalaman yang biasa-biasa saja, tidak seperti yang lain, tidak seperti anak IT yang kalau misalkan anak IT sebar CV mungkin banyak yang membutuhkan, apalagi kalau dia udah front end developer, wah itu pasti sudah banyak yang manggil, apalagi udah punya sertifikasi Cisco dan yang lain gitu. Tapi kalau misalkan kita cuma ya katakanlah lulusan SMK, pengalaman juga kemana-mana cuma jadi, aku nggak mengatakan posisi sales jelek ya Mas ya. Oh, aku nggak ada sama sekali mengatakan itu. Tapi ya misalnya pengalaman kita, pengalaman pekerjaan-pekerjaan yang udah kebanyakan orang pasti bisa lakukan itu gitu. Atau mungkin banyak yang sudah melakukan itu gitu. Kayak sales atau mungkin office boy atau mungkin pegawai restoran yang tidak membutuhkan skill khusus gitu. Apakah kedepannya masih akan ada lowongan-lowongan seperti itu? Dan saran dari Mas Handian, kalau misalkan untuk kita-kita nih yang punya skill pas-pasan seperti itu, tidak punya skill khusus atau tidak punya hard skill yang benar-benar digital, bisa di digitalis banget gitu loh. Itu bagaimana? Apakah kita masih punya kesempatan untuk belajar? Sementara sekarang itu latar belakang pendidikan pun masih dilihat. Sebagian besar perusahaan yang kayak misalkan itu digital marketing, itu mereka nggak terima lulusan S1. Ada yang banyak yang terimanya S1, D3 minimal gitu. Ini pertanyaannya luar biasa. Dari tadi saya senyum-senyum. Ini kayak pertanyaan kalau saya ngisi webinar gitu ya. Jadi gini Mas, menarik sekali pertanyaannya. Tajam sekali ya pertanyaannya ya. Ya. Gimana nih era ke depan dan lain-lain. Berat nih pertanyaannya ya. Aku jawab dulu ya Mas. Oke. Batas maksimal belajar itu adalah tingkat imajinasi seseorang. Batas maksimal kemampuan orang itu adalah tingkat imajinasinya. Tingkat imajinasi ini bisa didefinisikan sebagai cita-cita dia, keinginan dia gitu. Nah, orang yang imajinasinya atau keyakinannya sampai sejauh itu gitu, maka tidak akan ya membatasi dirinya dari status-status sosial yang senantiasa berubah. Status-status yang senantiasa berubah itu apa, misalkan tingkat pendidikan, usia, gender, ras, agama, terus pengetahuan ini itu gitu. Memang sebagian orang punya bakat tertentu. Sorry, sorry, patah-patah Mas. Oke, Boleh cek. agak diulang? Kayak gitu ya. Jadi tadi ya tadi aku bilang bahwa batas-batas maksimalnya itu kan hanya dari sisi gini, jangan ngebatasi diri dari sisi hal-hal yang ibaratnya tuh senantiasa berubah gitu. Oke? Maksudnya tuh gini, misalkan
memang ada orang yang udah terlahir dengan bakat, keuntungan tertentu gitu. Tapi kita harus sadar. Jadi komplitnya kalimatnya gini. Ada orang yang terlahir dengan bakat, dengan kelebihan tertentu. Tapi sadarlah bahwa segala sesuatu bisa dibakati gitu. Itulah kenapa orang nggak cuma lahir dengan otak dan hati. Masih ada tangan, masih ada kaki, ada mata, panca indera semua gitu. Bahwa kita diberikan sesuatu, kita punya modal, tapi kalau itu kurang, asah yang lain buat ngisi otak, asah yang lain buat ngisi hati gitu-gitu. Nah, itu batasnya ada di sana. Jadi batasan-batasan yang sifatnya berubah kayak gender, usia, penampilan, pengetahuan, itu jangan jadikan batasan. Apakah bisa untuk orang yang cuma lulusan ini, lulusan itu? Loh, jangan menggunakan itu sebagai tolak ukur gitu. Gitu. Orang kenapa kok dulu ada pekerjaan yang ada sekarang nggak ada? Nah, kita balik. Loh, ada loh kerjaan yang dulu nggak apa misalkan dulu ada banyak sekarang nggak ada. Nah, ada juga yang dulunya nggak ada, sekarang ada banyak. Pokoknya sebaliknya lah, gitu ya. Yang tadinya ada jadi nggak ada, yang jadi tadinya nggak ada jadi ada. Nah, itu kenapa kok kayak gitu? Rencana bisnis berubah. Kenapa? Mengikuti perkembangan zaman. Nah, orang akan bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, yang menghadapi hidup tuh kayak gitu. Orang yang senantiasa belajar dan berusaha gitu ya. Nah, mengembangkan diri itu asyiknya adalah tidak ada batasan usia, tidak ada batasan pendidikan. Tapi kan kebanyakan kan minimal S1. Kebanyakan bukan berarti semua. Mungkin Mas adalah sedikit orang terpilih yang jadi hebat pakai cara yang nggak biasa. Kayak gitu. Yang penting mau apa? Ya mengembangkan diri, ngikutin. Sekarang trennya kemana, apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang ada sekarang. Kalau memang akhirnya Mas lebih memikirkan bahwa oke, aku cari yang semacam ini, cari di tempatnya. Contoh, Mas kalau mau nyari ikan ya di pasar ikan gitu, yang tempatnya banyak gitu. Kok di Jakarta sekarang susah sih nyari kerjaan yang semacam ini, di daerah ada. Bisakah Mas nyari di sana, atau mungkin Mas bisa menyesuaikan diri? Kemampuan apa sih yang dibutuhkan sekarang? Banyak yang udah bikin prediksi ya, kemungkinan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan di tahun 2000 sekian, 2000 sekian gitu. Nah, ada nggak yang bisa kita persiapkan dari sekarang sambil kita berjalan di karir kita dengan apa yang sudah kita punya, sambil kita belajar sesuatu untuk menghadapi masa depan yang diprediksi akan semacam itu. Tadi Mas udah bilang, ekosistemnya sekarang kayak ekosistem digital. Apa-apa digital, orang diganti sistem, kayak gitu. Banyak orang yang gini gitu. Nah, tapi kalau Mas senantiasa mengembangkan diri, aku banyak contoh orang-orang yang lulusan SMA lebih hebat dari lulusan kuliah, banyak sekali gitu. Tapi akhirnya setelah coba dibanding-bandingin, kok nggak sinkron. Ada kalanya anak kuliah lebih hebat dari anak SMK, SMA, ada kalanya sebaliknya, dan lain-lain. Ternyata akhirnya apa? Oh, aku tuh di mindset tuh cuma terkekang oleh background pendidikan formal. Ternyata bukan itu, makanya nggak klop. Karena di satu sisi kok ini menang, ini kok menang, kadang ini gini, kadang ini kenapa gitu. Karena kita ada di tempat yang isinya tuh cuma membandingkan pengalaman pendidikan formal. Padahal ini fenomenanya bukan dilihat dari sudut pandang itu. Dari sudut pandang mau berusaha nggak, mau berkembang, mengembangkan diri nggak gitu. Kalau kita akhirnya melihat dari sisi sana, fenomena yang terjadi ini jadi klop gitu. Bahwa yang menang adalah orang yang mau menempa diri dia sadar yang industri butuhkan apa. Kemudian dia cari tahu apa yang dia sudah bisa dan udah kuasai, dipertahankan dan dikembangkan. Apa yang dia udah bisa kuasai tapi belum lancar, diasah. Biar potensi itu menjadi suatu kemampuan. Apa yang dibutuhkan sama industri tapi dia nggak bisa, dia baru dengar, baru tahu. Dia meluangkan waktu untuk mempelajari itu. Nah, inilah persiapan-persiapan inilah gitu. Logikanya Mas ibaratnya kayak Mas pagi-pagi jogging terus mau berangkat ke sekolah. Kan nggak bisa ya, masih pakai pakaian jogging terus tiba-tiba Mas ke sekolah. Mas pasti berhenti dulu, bersih-bersih, mandi, sama. Ada dua kondisi yang beda, jogging sama sekolah. Untuk transisi, Mas harus ada persiapan. Nah, itulah yang harus dilakukan. Gitu. Jawabanku cukup semacam itu sih. Jadi nggak ada batasan pendidikan, batasnya cuma imajinasinya, Mas. Gitu aja. Semoga cukup jelas ya. Wah, sangat jelas, sangat menarik sekali jawabannya, Mas. Ya. Jadi memang Sorry Mas, ini tinggal 1 menit. Aku kirimin link Zoom lagi ya. Mas habis ini masuk lagi ya. Zoom-nya ini tinggal 1 menit. Oh, tunggu ya.